Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa muqtadadana wa mustafana Muhammad. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين وعلى آله المطهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين لهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم اللقاء والدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang saya hormati para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, khususnya keluarga besar Kiai Haji Almarhum Nizar Fakhruddin Ghazali, segenap daripada keluarga almarhum segenap daripada keluarga besar almarhum dan seluruh jajaran pengajar, para asatid pondok pesantren Al-Ghazali, mudah-mudahan insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita laksanakan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini insyaallah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita bacakan pada malam hari ini akan sampai kepada beliau almarhum Kiai Haji Nizar Fakhruddin Ghazali, yang insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kuburan beliau Raudhah min Riyadil Jannah, dan amal perbuatan beliau
oleh Allah Subhanahu wa taala diterima, sekaligus segala dosa-dosa beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita memperingati haul yang pertama untuk beliau Kiai Nizar Fakhruddin Ghazali. Ini adalah sebuah bentuk kita itu mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syiar Allah itu bukan hanya majelis, bukan hanya masjid, tapi syiar Allah Subhanahu wa taala adalah mereka para ulama. Para ulama khususnya para ulama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ibarat para nabi. Hanya saja setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada kenabian. Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ma kana Muhammadun aba ahadin birrijalikum walakin rasulallahi wa khataman nabiyyin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai nabi yang terakhir, sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bumi ini menangis, bumi ini bergetar, bumi ini protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini berkata kepada Allah, ya Allah, kami ini bangga menjadi bumi karena kami dipijak oleh para nabi dan para rasul. Mereka adalah orang-orang yang mulia, lebih mulia daripada para malaikat dan lebih mulia daripada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam salah satu cerita di mana Allah Subhanahu wa taala penyebab mengisrakan dan memi'rajkan Nabi Muhammad SAW karena terjadi dialog antara langit dan bumi. Langit itu berkata kepada bumi, wahai bumi, aku ini lebih afdal daripada kamu, lebih baik daripada kamu, lebih hebat daripada kamu. Tempatku ini adalah tempat para malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempatku ini adalah tempat makhluk-makhluk Allah yang bersih, yang suci. Sedangkan tempat kamu di atas muka bumi ini adalah tempat orang maksiat, bunuh-membunuh, berzina, turunnya murka Allah Subhanahu wa taala, azab dari Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat berkata, ya Allah, kenapa engkau ciptakan manusia di atas muka bumi ini
Padahal mereka itu yang akan merusak bumi, yang akan membunuh daripada bumi. Kami para malaikat berada di langit bertasbih tiap saat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bumi menjawab, malaikat langit dijawab oleh bumi, ya benar, tempat kamu itu adalah tempat yang tidak pernah bermaksiat siapapun di situ. Malaikat ada di sana, malaikat Jibril sampai daripada malaikat-malaikat yang lain. Tapi kata bumi, tempatku adalah tempat makhluk yang paling afdal, yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini di bumi tempat berbijaknya para nabi dan para rasul, sehingga bumi itu berbangga dan membungkam, mendiamkan perkataan daripada langit. Akhirnya langit meminta kepada Allah untuk dikunjungi oleh Nabi Muhammad SAW. Terjadilah peristiwa Isra dan Mi'raj. Tapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, bumi itu protes kepada Allah. Bumi berkata, ya Allah, ini Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, engkau wafatkan, maka tidak akan ada lagi orang-orang mulia yang akan memijakkan kakinya di atas muka bumi ini. Goncang itu bu, bingung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, wahai bumi, jangan takut. Memang nabi terakhir telah wafat, rasul terakhir telah wafat, tapi setelahnya ada penerusnya. Siapa? Para ulama. Mereka itu adalah simbol-simbol Allah Subhanahu wa taala menahan yang namanya musibah, bala, berbagai macam bencana-bencana itu, mereka sebagai penahannya. Olehnya Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haltad dalam salah satu bait syairnya beliau mengatakan, laulahumu bainal anami ladugdikat jibalun wa ardun dirtikabil khati'ati. Kalau bukan mereka, para ulama, orang-orang baik yang ahli ibadah, dunia ini sudah hancur. Tapi Allah melihat daripada mereka. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, laula syuyukhun rukka wa atfalun rudda wa bahaim rutta lasabba alaikumul azaba sabba. Kalau bukan karena orang-orang tua yang ruku, senangnya ruku, ahli ibadah, seperti daripada beliau ini almarhum. Jadi saya mendengar kisah daripada beliau. Beliau ini adalah orang pertama senang mengajar, ya, senang mengajar, luar biasa. Dari jam 8 sampai zuhur. Kalau sudah Ramadan, dari zuhur sampai maghrib, senangnya mengajar. Itulah pewaris Nabi. Pewaris Nabi itu, ya, mereka yang meneruskan estafet daripada tugas Rasulullah SAW. Tugas Rasulullah ada dua. Tugas pertama, ya, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Dulu zaman jahiliyah, akhlak enggak ada, moral enggak ada. Kita mau balik ini. Ini zaman sekarang ini daerah-daerah kota-kota itu semuanya mau balik zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu begitu, Pak. Enggak ada akhlak, enggak ada moral. Ya. Anak perempuan dikubur hidup-hidup. Allah sebutkan dalam firman-Nya, wa idzal mau'udatu su'ilat
Bahkan Sayyidina Umar bin Al-Khattab pernah melakukan hal itu. Anaknya perempuan masih kecil dikubur hidup-hidup. Zaman jahiliyah, ya, karena sebab cuman harta, satu kabilah, satu kaum dengan kaum yang lain berperang. Kadang-kadang ada orang-orang Madura seperti begitu. Ya, kalau sudah bunuh satu bunuh satu kampung, carok-carokan. Nggih. Beda dina beda banyak. Kalau ada carok cuman gara-gara uang 500.000 nggak ada harganya dengan nyawanya orang. Kalau bunuh nyawanya orang, punya anak, punya istri, siapa yang nanggung? Cuman karena 500 di 10 juta kecil. Itu zaman jahiliyah seperti begitu dulu. Saling bunuh-membunuh hanya karena sebab harta. Tidak ada akhlak, tidak ada moral zaman jahil. Perempuan enggak pakai nikah, KTKW, enggak pakai nikah. Satu perempuan, ya, itu disetubuhi oleh 10 orang. Satu buat 10 orang. Nanti kalau punya anak, ya, anaknya itu mirip sama siapa? Oh, mirip yang ini. Oh, berarti anaknya ini. Mirip yang itu, anaknya itu. Masalahnya Pak, kadang-kadang kakinya mirip ini, wajahnya mirip itu, tangannya mirip ini. Repot. Itu zaman jahiliyah. Makanya Nabi Adam, Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. 13 tahun Nabi Muhammad mendidik akhlak moral. 13 tahun. Setelah beliau sampai di kota Madinah, ada satu lagi tugas, dan itu disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Innama bu'itsu mu'alliman. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai pengajar. Ini beliau ini, seperti beliau. Beliau ini adalah contoh orang yang meneruskan estafet daripada perjuangan Nabi Muhammad. Orang yang seperti begini yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Rasulullah lebih senang dengan orang-orang yang seperti begini, ya. Mendidik daripada anak, mendidik orang dari mulai kitab kecil sampai kitab besar, dari mulai kitab Sulam Safinah sampai Fathul Gharib, Fathul Wahab sampai selesai. Ini orang yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad. Bukan hanya sekedar seperti saya, mungkin pinter ceramah beda, ya, enggak. Orang yang baik itu adalah mereka yang mampu mengajar, mendidik. Itu namanya al-alimur rabbani. Orang alim tapi yang mentarbiyah, mengajarkan dari kitab kecil sampai kitab besar. Mereka adalah para ulama. Kalau cuma sekedar dai, kadang-kadang ada orang pintar ceramah, Pak. Ya, ceramah Masya Allah, nangis-nangis semua yang diceramai. Ya, kadang-kadang nahwu sorof nggak tahu. Ya, yang penting ada satu ayat, satu hadis dicomot, sudah selesai. Makanya kalau kita di Hadramut itu di sana, di Yaman, Pak, kalau mau cari tukang ceramah banyak. Di pasar ambil aja satu, suruh ceramah bisa. Ya, nasihat, Pak. Nggih. Gantian Anda sama saya juga bisa. Ya. Tapi kalau cari pengajar sulit. Standar pengajar yang ngajar, apalagi dari kitab kecil sampai kitab besar. Apalagi yang sabar, ngajar dari mulai jam 8 sampai jam 12. Ini luar biasa. Ini adalah contoh yang terbaik. Ini namanya ulama yang benar-benar memegang daripada syariat Nabi besar Muhammad. Jangan bangga jadi seorang dai saja, tidak.
tapi tenaga pengajar, ngajar. Memang sekarang beda Pak, zamannya beda. Kenapa saya katakan zaman? Memang kalau pengajar itu sekarang kurang terhormat. Tapi kalau penceramah, ya, Gus. Kalau pengajar biasanya di musola. Kalau penceramah adanya di mimbar. Itulah yang dikatakan oleh seorang ulama, seorang sahabat Nabi, Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan begini, innakum fi zamanin kathirun fihi fuqaha'u wa qalilun khutaba'u wa sayati 'ala nasi zamanun kathirun khutaba'u qalilun fuqaha'u. Ya, kalian ini zaman sahabat Nabi, ada di sebuah zaman orang alim banyak, tenaga pengajar banyak, cari orang khutbah sedikit. Jadi kalau mau cari dai buat ceramah sedikit. Itu zaman mereka para sahabat, masih zamannya orang baik-baik. Kalau zaman sekarang, kata Ibnu Mas'ud, nanti akan datang zamannya di mana kalian akan mendapati di situ banyak sekali orang ahli khutbah. Kalau suruh ceramah, masya Allah, carinya gampang Pak, carinya gampang. Nggak bisa yang ini cari yang itu, nggak bisa yang itu cari yang itu. Hari ini nggak dapat, nanti 2 jam lagi dapat Pak. Tapi Anda cari ulama yang benar-benar ulama. Ada satu masalah, nih ada masalah warisan, jawab, bisa nggak? Nggak ada. Anda mau cari ulama masalah fikih, nih sodorkan, nggak bisa. Nah, ini oleh karena itu, alhamdulillah, ini di desa Sabran, kampung Sabr. Ini ada ulama, walaupun beliau sudah wafat, tapi kita lihat bagaimana pengaruh daripada beliau melahirkan para ulama. Yang melahirkan ulama bukan ahli khutbah, tidak. Yang ngajar itu melahirkan ulama. Jadi kalau ketemu dengan orang seperti ini, pegang erat-erat, ambil ilmunya, karena mereka adalah sumber warisan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka lah ini yang disebutkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat mereka derajat orang-orang yang beriman, dan mereka orang-orang yang punya ilmu. Mudah-mudahan beliau wafat akan melahirkan 1000 orang yang seperti beliau. Amin. Insya Allah pondok pesantren ini akan melahirkan ribuan ulama. Amin. Insya Allah pondok pesantren ini akan melahirkan ribuan ulama yang bisa mengamalkan daripada ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi saya diberitahu oleh Lora Zen, ini adalah contoh bahwa ilmu itu juga bukan segalanya. Jadi tidaklah setiap orang punya ilmu terus sudah segalanya, tidak. Ilmu itu adalah alat, Pak. Ilmu itu alat. Ilmu itu alat. Alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mau cuman banyak-banyakan ilmu,
makhluk yang paling alim, yang paling banyak ilmunya adalah iblis. Oh, ilmunya banyak tuh. Sudah ribuan tahun ada di bumi dan di langit. Ilmu itu adalah alat. Alat itu bisa digunakan baik, tapi juga bisa digunakan tidak baik. Seperti pisau. Ya, seperti pisau. Pisau itu bisa digunakan untuk membunuh orang, bisa digunakan untuk memasak. Kalau digunakan untuk membunuh orang, ya, gunakan untuk membunuh orang, sudah. Maka tidak akan bermanfaat itu ilmu. Pisau tidak akan bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk memasak, untuk kebutuhan yang lain, maka akan bermanfaat. Begitu juga yang namanya ilmu. Kalau punya ilmu, diamalkan ilmunya, diterapkan ilmunya, seperti beliau tadi. Beliau itu adalah seseorang yang memuliakan tamu, paling senang dengan tamu, sampai tamunya dikasih tempat khusus sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang dia itu beriman kepada Allah, beriman hari akhirat, dia memuliakan tamunya. Ini adalah tanda bahwa beliau adalah orang yang beriman. Zaman sekarang kan banyak orang nggak suka tamu, Pak. Nggak suka tamu. Kalau ada tamu datang, rumah ditutup, lampu dimatikan. Jadi kalau diketok rumahnya, dipikir sudah tidur semua. Zaman sekarang tamu cuma dikasih air, dikasih teh, dikasih kopi, nggak pakai rokok, nggak pakai, nggak ya. Kalau di Madura sih kopi sama rokok. Kalau kopi saja nggak pakai rokok, berarti tidak memuliakan tamu. Lu Beb, sudah ada rokoknya? Enggak, saya nggak ngerokok. Kopinya sudah ada kok. Saya nggak ngerokok ini. Jangan ditaruh sini. Nanti diambil sama beliau. Orang yang memuliakan tamu itu adalah tanda orang-orang yang beriman. Apalagi di zaman sekarang. Orang yang banyak tidak suka daripada tamu. Kalau ada tamu, rumah ditutup, semuanya ditutup. Dia keluar dari rumah, ada orang mau datang, dia keluar dari rumah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW seakan-akan beliau memberikan isyarat bahwa tanda daripada orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang memuliakan tamunya. Sebesar apa Anda memuliakan tamu, sebesar itulah terkadang kadar iman Anda. Kalau Anda sangat memuliakan daripada tamu Anda, berarti iman Anda adalah berada di dalam iman yang sempurna. Dan orang memuliakan tamu, Pak, ya, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu paling senang dengan yang namanya tamu. Dan itu adalah sifat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah paling senang yang namanya tamu. Dulu, ini ada sebuah cerita ini. Orang yang memuliakan tamu, pertama kali yang terkenal dengan Abu Dhaifan, pelopor penjamu tamu, adalah Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim itu luar biasa di dalam menjamu tamu. Enggak pernah dalam hidupnya beliau makan sendirian, selalu sama tamu.
Jadi kalau mau makan sendirian keliling. Kadang beliau berjalan 3 mil, 5 mil hanya ingin mencari teman untuk supaya makan dengan beliau. Kalau sudah makan, dianterin, pulangnya dianterin sama Nabi Ibrahim. Dianterin, dikasih bekal. Sampai pernah suatu saat ada seorang kafir, musyrik, datang ke tempat Nabi Allah Ibrahim. Sudah tua, lapar dia. Dilihat ada tamu, dibawa masuk oleh Nabi Ibrahim. Duduk, dan dia ngomong, saya lapar, saya ingin makan. Baik, saya siapkan. Disiapkan oleh Nabi Ibrahim. Setelah disiapkan, ngobrol, bicara. Ternyata Nabi Ibrahim tahu dia ini orang kafir, orang musyrik. Kata Nabi Ibrahim, tunggu dulu. Kamu lapar? Iya. Kamu mau makan? Iya. Kamu boleh makan kalau kamu masuk agama saya. Kalau masuk agama baru kamu boleh makan. Kalau enggak usah makan makanan saya. Mau enggak? Orang tua tadi dia enggak mau deh. Masa saya demi makanan saya mau keluar dari agama saya? Tidak. Ini orang musyrik. Orang muslim zaman sekarang dikasih Indomie masuk dia. Dikasih Indomie masuk. Ini orang musyrik dijamu sama Nabi Ibrahim, suruh masuk agama Islam, enggak mau dia. Kalau tidak, masa gara-gara makanan saya pindah agama. Walaupun saya lapar, saya tahan. Keluar dia dari rumah Nabi Ibrahim. Turun malaikat Jibril. Malaikat Jibril tuh, kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, Allah mengucapkan salam kepadamu. Kata Allah, hei Ibrahim, kamu kok tega-teganya mau ngasih makan kepada seseorang harus masuk ke dalam agama Islam dulu, padahal dia lapar. Saya Allah 60 tahun lebih memberi makan kepada orang musyrik dan kafir itu. Tiap hari saya kasih makan tanpa syarat. Dia musyrik, enggak musyrik, kafir, muslim, saya kasih makan. Kamu baru ngasih makanan, ada syaratnya, harus masuk Islam. Akhirnya Nabi Ibrahim merasa ditegur. Keluar dari rumah, dicari itu orang. Ketemu, dipanggil oleh Nabi Ibrahim. Diajak ke rumahnya. Bingung ini orang. Saya nggak mau kalau diajak ke rumah kamu makan tapi dengan syarat masuk agama kamu. Kata Nabi Ibrahim, enggak, sekarang nggak pakai syarat. Kamu boleh makan di rumah. Kaget dia. Kenapa? Tadi saya ditegur oleh Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan oleh Nabi Ibrahim. Itulah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita itu mau ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mau mendatangi Allah Subhanahu wa ta'ala gampang. Mau kasih makan Allah, Beb, kok bisa ada memberi makan Allah? Iya. Menjenguk Allah bisa, Pak. Mau menjenguk Allah? Mau enggak? Mau? Insya Allah malaikat Israel sebentar lagi datang. Enggak. Kata Allah di dalam hadis qudsi, kalau Anda mau untuk menjenguk aku, gampang. Datang saja ke tempat orang sakit. Ya, maka engkau akan dapatkan aku di situ, kata Allah. Kalau kamu mau memberi aku makan, kasih kepada mereka orang-orang yang lapar, maka engkau telah memberi. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapa orang yang mau untuk memberikan daripada utang kepada Allah? Ya ini orang-orang yang seperti begini, yang mau untuk menjamu tamu, memberikan naungan kepada tamu. Ini adalah contoh daripada orang-orang yang beriman. Tengok para sahabat Nabi, luar biasa.
Kalau menjamu tamu luar biasa mereka. Sampai turun daripada ayat wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Ini ceritanya, Pak. Ayat ini turun, itu malaikat Jibril tersenyum. Ayat ini turun, malaikat Jibril tersenyum. Kenapa? Suatu saat Nabi Muhammad kedatangan seorang tamu. Duduk cerita, dia ngomong lapar dari luar kota. Kemudian Rasulullah berkata begini, adakah di antara kalian yang mau menjamu daripada tamu ini, maka aku jamin dia masuk surga. Sahabat langsung begitu, tangannya begini, Pak. Nggak pakai mikir. Kalau kita kan mikir sih, ono di rumah ada apa ya? Beda apa saya rumah? Beda beras, beda. Nggak pakai para sahabat. Jamin surga ya Rasul. Begini langsung. Ada seorang sahabat, saya akan menjamu dia makan malam ini. Sudah dijamu. Ya sudah, berangkat. Sampai di rumah, tanya sama istrinya, ada makanan nggak? Kata si istri, ada roti, tapi cukup buat satu orang saja. Cukup buat satu, nggak ada lagi. Bingung dia ini. Akhirnya lampu dimatikan. Lampu dimatikan malam hari. Lampu mati, alasannya minyaknya habis. Dulu nggak ada lampu begini, nggak ada listrik. Kemudian dia keluarkan 2 piring. 1 piring isi roti, 1 piring kosong. Lampu mati. Kemudian yang piring ada isinya roti dikasihkan ke tamunya, yang piring kosong sama dia di depannya dia. Tamu nggak ngelihat. Dia pura-pura seperti orang makan. Si tamu dibiarkan makan. Dia dan keluarganya pada dalam keadaan lapar, tidak makan malam itu. Malaikat Jibril melihat hal itu tersenyum. Turun kepada Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu dari Allah. Allah menyebutkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka para sahabat Nabi itu lebih memperhatikan daripada orang lain. Biarkanlah diri mereka itu tadi lapar, berbagai macam, walaupun mereka butuh, mereka dahulukan daripada orang lah. Zaman sekarang nggak ada yang seperti begitu. Ya, mana makanan cukup buat satu orang, nggak balik kasih sebelahnya. Tetangga saja nggak dikasih, apalagi tamu. Ini ya, kadang-kadang manusia itu bisa dilihat kadar daripada keimanannya, bagaimana cara dia itu menjamu daripada tamu. Dan Masya Allah, kita dapati daripada beliau Kiai Nizar Fakhruddin Ghazali, luar biasa di dalam menjamu tamu. Insya Allah kita berharap beliau kan senang menjamu tamu. Insya Allah di kuburannya dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kuburannya diberikan makanan-makanan yang nikmat, dan saya yakin insya Allah beliau mendapatkan daripada hal tersebut. Ya, kalau beliau bukan orang soleh, nggak mungkin yang datang sebanyak ini. Nggak mungkin ada orang-orang mau datang ke sini, Pak, diundang, datang. Kadang-kadang ada yang bawa beras, ada yang bawa gula, ada yang bawa kecap, ada yang bawa kambing, ada yang bawa macam-macam datang ke sini untuk memperingati daripada haul beliau, untuk memperingati bagaimana sejarah beliau. Inilah tanda bahwa beliau adalah orang baik. Dan ini adalah salah satu bentuk daripada diri kita, ya, bukan hanya kita mengagungkan daripada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, tapi juga membalas budi daripada jasa beliau
untuk desa ini, untuk kampung ini, untuk tempat ini. Ya, kalau bukan karena beliau, mungkin banyak anak-anak kita yang masih kecil-kecil, para pemuda-pemuda yang ada di sini, mereka itu tadi tidak tahu bagaimana yang namanya agama. Ya, makanya para ulama itu ya adalah seperti nabi buat daripada umatnya. Bahkan ada sebuah periwayatan bahwa doanya ulama untuk umat ini seperti doanya nabi untuk umatnya. Dan orang yang mereka punya ilmu, mengajarkan ilmunya, nanti di hari kiamat itu akan dibangkitkan satu umat tersendiri. Ya, diriwayatkan di dalam sebuah hadis, man alima wa 'allama. Ya, man alima wa 'allam, man alima wa 'amila wa 'allama yub'atsu yaumal qiyamati ummatan wahidah. Dalam satu periwayatan dikatakan yud'a fi malakutis sama. Ya, orang yang dia itu punya ilmu, beramal, mengajarkan ilmunya, nanti di hari kiamat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam seperti umat sendiri. Yauma nad'u kulla unasin bi imamihim, firman Allah, pada hari itu kami akan memanggil setiap daripada orang, ya, setiap manusia dengan imam-imam mereka. Kalau kita mengikuti daripada orang baik, orang soleh seperti daripada beliau, insya Allah nanti di hari kiamat dibangkitkan bersama dengan beliau. Amin. Dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang soleh. Namanya saja juga Nizar Fakhruddin Ghazali. Berarti beliau, ya, mengikuti Imam Ghazali. Pasti. Mungkin lah. Ghazali nama ayahnya. Ya. Mengikuti daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali mengikuti. Imam Ghazali terkenal dengan seorang ulama yang luar biasa, Hujjatul Islam. Beliau adalah Hujjatul Islam, seorang ulama yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad di depan Nabi Musa alaihissalam. Itu Imam Ghazali, ulama yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad di depan Nabi Musa alaihissalam. Loh, kan Imam Ghazali masa hidup zaman Nabi Musa? Enggak, ini ada sebuah cerita disebutkan oleh Imam Sya'rani rahimahullah. Beliau mengatakan begini, ada seseorang soleh bertemu, dalam mimpinya bertemu Nabi Muhammad SAW. Pada saat itu Rasulullah SAW berdialog dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu seakan-akan protes kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, saya ini kok bingung, kenapa engkau mengatakan ulama'u ummati ka'ambiya'i Bani Israel? Ulama umatku itu seperti Nabi Bani Israel. Kok ulama kamu itu derajatnya sama seperti Nabi?" Kata Rasulullah, "Ya, memang ulama umatku itu seperti Nabi Bani Israel." Kemudian Nabi Musa berkata, "Aku ingin tahu, wahai Muhammad, satu contoh daripada, ya, ulama umatmu, seberapa hebat dia itu. Saya ingin bertemu, saya ingin tahu." Akhirnya Rasulullah SAW, beliau memanggil Al-Imamul Ghazali. "Gom ya Ghazali," suruh berdiri. Disodorkan di depan Nabi Musa. "Ini contohnya, wahai Musa." Nabi Musa bertanya kepada Imam Ghazali, "Siapa nama kamu?" Dijawab oleh Imam Ghazali, "Nama saya Muhammad bin Muhammad
bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hamid Al-Ghazali. Akhirnya Nabi Musa ngomong begini, saya itu cuman tanya nama kamu, bukan tanya nama bapak kamu, kakek kamu, qabilah kamu, bukan. Yang saya tanyakan itu cuma namakah? Ya. Akhirnya Imam Ghazali cerdas, Pak. Ini ulama-ulama seperti begini, ini pintar-pintar, Pak, cerdas-cerdas. Kata Imam Ghazali, saya itu ya meniru perilaku Anda, wahai Nabi Musa. Meniru perilaku Anda. Dulu dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa ketika kamu ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika engkau berbincang-bincang dengan Allah di Tur Sina, engkau ditanya oleh Allah. Allah berkata kepadamu, wa ma tilka biyaminika ya Musa. Engkau jawab, qala hiya asaya atawakka'u 'alayha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'aribu ukhra. Ya. Nabi Musa, beliau itu tadi berkata, yang ada di tanganku itu tadi adalah tongkatku. Bukan hanya ngomong tongkat saja, Nabi Musa ngomong atawakka'u 'alaiha, ini aku gunakan untuk bersandar. Wa ahushu biha 'ala ghanami, dan saya gunakan untuk menggembala kambing. Wa liha fiha ma'aribu ukhra, dan saya punya kegunaan-kegunaan lain ya Allah, menggunakan daripada tongkat. Kenapa engkau menjawab begitu panjang? Padahal Allah cuma bertanya, apa yang ada di tangan kanan kamu? Cukup jawab asaya, tongkat. Kata Nabi Musa, ya, karena saya itu merasa lezat ketika berbincang dengan Allah. Kemudian Imam Ghazali berkata, saya juga sama. Ketika berbincang dengan Anda, saya merasa lezat dan nikmat. Terdiam Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata, benar perkataanmu wahai Muhammad, bahwa ulama umatmu itu seperti Nabi Bani Israel. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan daripada almarhum Kiai Haji Nizar Fakhruddin Ghazali, insyaallah beliau dikumpulkan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Dan kita juga berharap insyaallah seperti beliau dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama dengan para ulama dan para nabi, kita pun juga dikumpulkan bersama dengan beliau nanti di hari kiamat, dikumpulkan ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Dan kita berharap insyaallah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan daripada derajat beliau, mengampuni daripada dosa beliau, dan memberikan kepada beliau di kuburannya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada keturunan-keturunan beliau daripada keturunan-keturunan yang soleh dan solehah, yang bisa membawa daripada estafet, melanjutkan daripada estafet perjuangan daripada beliau sampai di hari kiamat, sehingga pondok pesantren ini menjadi pondok pesantren yang makmur bil khairat wal masarat wal futuhat wal munuhat wa tajalliyat wal mawahib wal minah birahmatika ya arhamar rahimin.
وأخرج منه الكثير الطيب الذي تقر به عين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العلماء العاملين المخلصين المتقين الذين يرضون الله ورسوله برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة لخيرات الدنيا دافعة لكل شر جالبة لكل خير، على ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون، أن الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وإلى خصوصا إلى روح الكي هاجي نزار فخر الدين غزالي وإلى روح مشايخنا عبد سالم بن عبد الله بن عمر شاتر عبد الله بن محمد بن شهيد الوالد، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسقيهم الجنة على هذه النية كل نية صالحة جامعة شاملة على خيرات الدنيا دافعة لكل شر جالبة لكل خير، على ما نواه آباؤنا وأجدادنا وأسلافنا الصالحون، أن الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم ومقاصدنا في مقاصدهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أهل بيته وأزواجه وذرياته. يا الله اللهم أقسم اللهم حق الفاتحة المعظمة وسب المثاني والكل العظيم طهرنا باب كل خير، وأن تجعلنا من الخير، وأن تفضل بالخير، وأن تعاملنا مع الخير وفي القرآن. يا الله يا الله يا الله، وأن تحفظنا دياننا أولادنا ذريتنا علومنا دنيانا وأخرانا يا الله من كل فتنة بشر ضيف، إنك ولي كل خير من خير من خير محمد. اللهم فهمنا من خدمة تخرج بين المعنى، ومن طاعتك ما تبلغنا جنتك، ومن اليقين ما تهون مصائب الدنيا في الآخرة، ونحفظ يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله وازواجنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله وارثا منا، جعلنا من ظلمنا، واجعل ثارنا من ظلمنا من اعدانا، واجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ منا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات النور، وجنبنا من الفواحش ما ظهر ما بطن، ببلدنا هذا خاصة، وعن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا أوزعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا في بلاد الصالحين. ويا الله يا الله يا الله رب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت السميع. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى لنا من أعمالنا.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع أبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله تقبل منا جل أسرار الفاتحة